ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan kepada kita kembali kesehatan yang luar biasa ini, yang kalau kita mau membandingkan dengan berbagai macam nikmat yang lain, maka nikmat kesehatan termasuk nikmat yang luar biasa. Sebab ketika kita dalam kondisi sakit, maka segala sesuatu yang lain kita tidak akan mampu menikmati kebaikannya atau kelezatannya. Oleh karena itu kita syukuri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kesehatan kepada kita. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwa, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang jalan sesat. Kali ini kita sampai pada seri yang ketiga, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, kategori manusia berdasarkan usahanya dalam dakwah itu terbagi dua. Ada golongan yang menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki, baik harta, jiwa, bahkan raganya sekalipun, dipertaruhkan untuk mengajak manusia ke jalan yang diperintahkan oleh Allah atau jalan dakwah. Akan tetapi tidak sedikit juga manusia yang berdiri tegak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi ini bukan hanya sekarang. Kondisi ini ada sejak para nabi dan rasul. Tengoklah bagaimana sejarah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lain yang hidup di zaman sekarang. Mereka rela mempertaruhkan segalanya demi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini digolongkan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, qad dallu dalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 167. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah, bahkan mereka menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok, maka orang-orang
ini tidak berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena mereka akan berusaha dengan segala kemampuan yang mereka miliki, baik harta, pikiran, dan tenaga, agar manusia menjauh dari jalan Allah. Mereka menghendaki agar manusia menempuh jalan bengkok atau jalan salah yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah maraknya kampanye terstruktur dan masif tentang legalitas LGBT dengan dalih hak-hak asasi manusia. Bahkan hampir saja dibuatkan payung melalui undang-undang oleh DPR di Indonesia. Tentunya keinginan ini mendapat penentangan dari banyak kalangan umat Islam sehingga tidak jadi. Ada juga yang memperjuangkan miras agar dilegalkan, bahkan penggunaan narkoba serta pergaulan bebas tanpa batas. Kesemuanya ini adalah jalan sesat yang dipropagandakan agar manusia menjauh dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Golongan inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Hud ayat 19. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Quran surah Hud ayat 19. Saudara-saudaraku, jalan sesat yang ditempuh orang seperti ini bukan hanya dirinya yang tersesat, tetapi dia berusaha menyesatkan orang lain dengan cara menghalang-halangi orang itu menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempertaruhkan segala kemampuan yang mereka miliki. Ada yang mempertaruhkan jabatan demi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ada yang mempertaruhkan hartanya demi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan pembiayaan. Yang penting jalan Allah itu tidak tegak dan manusia menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menempuh jalan yang bengkok atau jalan kesesatan, yang tentu ujung-ujungnya bukan hanya menyesatkan dirinya, tetapi juga akan menyesatkan orang banyak, sehingga mereka bersama-sama masuk ke dalam neraka. Semoga kita terhindar berada di saf orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terhindar dari jalan yang tersesat. Demikian kajian singkat kita, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif, tetapi jika ada benarnya, ada kebenaran yang saya sampaikan, itu artinya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.